Hai, Gunde guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita lagi kedatangan sebuah keyboard mekanikal dari luar negeri. Inilah dia keyboard mekanikal Phantom 81 dari Keyboom. Keyboom sendiri memang sedikit terdengar asing dan saya juga baru tahu brand Keyboom ini beberapa waktu yang lalu. Kita bisa lihat di official website Keyboom. Dia adalah sebuah brand yang memproduksi beragam periperal mulai dari in-ear monitor serta beragam penunjang untuk para keyboard entusias seperti switch, barebone, dan keyboardnya itu sendiri. So, penasaran seperti apa keyboard ini sendiri dan bagaimana kualitas serta harganya? Tontonin videonya sampai habis ya. Kita langsung aja mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Di sini terlihat untuk packagingnya Keyboom Phantom 81 ini terlihat premium banget. Beberapa informasi dasar tentang brand Keyboomnya sendiri serta keyboardnya kita dapati tertera dalam dus packagingnya ini. Ketika kita buka, di dalamnya kita dapati sebuah stiker dari Keyboom. Lantas ada manual booknya yang cukup komplit dan ini berguna banget saat kita mau pakai keyboard ini pertama kali. Di dalamnya ada pula beberapa informasi penting mengenai kombinasi shortcut yang bisa kita gunakan untuk pemakaian fungsi-fungsi keyboardnya. Lantas ada sebuah kabel konektor Type-C to USB yang bagus banget dan udah braided. Kemudian kita juga dikasih sebuah keycap spooler dan switch spooler juga. Dan ada pula dua buah switch cadangan. Sedangkan unit dari keyboardnya sendiri masih dibungkus rapi dengan sebuah microfiber cloth. Dan inilah dia si bintangnya, keyboard mechanical Keyboom Phantom 81. Kesan pertama saat lihat ini keyboard secara langsung menurut saya keyboard ini udah cakep dan solid banget. Saya sendiri dikirimin unit yang berwarna hitam seperti ini. Sedangkan untuk SKU-nya sendiri, keyboard ini juga tersedia yang warna putih bening pula. Seperti yang udah kita bilang di awal, keyboard Phantom 81 ini punya layout 75% dengan 81 keys serta sebuah rotary knob seperti ini. Tipe mounting dari keyboard ini adalah gasket mount. Kemudian keyboard ini punya case full transparan seperti ini, yang mana case-nya sendiri full terbuat dari akrilik, sehingga kita bisa lihat secara langsung keseluruhan komponen yang ada di dalam case-nya. Dan nggak cuma itu, dia juga udah dilengkapi dengan RGB backlight dan underglow pula. Keyboard ini sendiri punya ukuran 33 cm x 15 cm, dan tebal atau tingginya sendiri mulai dari 2,2 cm untuk bagian bawahnya, dan bagian atasnya tingginya adalah 3,5 cm. Untuk beratnya, keyboard ini sendiri punya berat 1,5 kg. Dan dengan berat segituan, jujur keyboard ini beneran kerasa kokoh dan solid, pakai banget. Pada bagian bawahnya, keyboard ini punya 4 buah rubber feet, kemudian ada plat kuningan sebagai pemberat dengan logo Keyboom seperti ini. Hal ini nambah kesan premium sama keyboard Phantom 81 ini sendiri. Lantas di bagian pojok atas di sini terlihat ada storage yang di dalamnya ada dongle USB 2,4 GHz-nya. Dongle ini bisa kita taruh lagi di tempatnya kalau lagi nggak pengen kita pakai. Dengan demikian dia jadi nggak gampang kesingsal kemana-mana. Kemudian kita lihat di sisi bagian atas sini ada port untuk USB Type-C-nya. Di sebelahnya ada dua buah switch, yang pertama untuk ngatur mode Windows dan macOS-nya, sedangkan yang satunya lagi untuk ngatur perpindahan mode dari wire, Bluetooth, dan wireless 2,4 GHz-nya. Ya, keyboard ini tuh punya 3 mode koneksi yang bisa kita gunakan. Seperti yang kita bilang, mode pertama ada mode wire atau kabel, kemudian mode Bluetooth, dan juga mode wireless dengan dongle 2,4 GHz bawaan yang udah tadi kita tunjukin. Untuk mode wireless 2,4 GHz-nya sendiri dia juga udah plug and play, jadi nggak perlu driver-driveran lagi pas pertama kali kita colokin ke PC atau laptop kita. Lantas untuk keycaps-nya sendiri adalah seperti ini. Di packaging maupun websitenya nggak ada keterangan dia pakai material apa, tapi kalau kita lihat lebih seksama sepertinya ini pakai polikarbonat. Untuk profilnya juga nggak dijelasin di website resminya, tapi kalau dirasa-rasain itu mirip sama asa profilnya Aku series. Lantas untuk switchnya dia pakai switch bawaan dari Keyboomnya sendiri, yaitu Keyboom Crystal Switch dengan tipe linear, dengan spesifikasi seperti yang kita lihat ini. Keyboard ini sendiri juga udah hot swappable dengan soket kali yang punya konfigurasi south facing. Lantas dia juga dibekalin dengan baterai yang cukup jumbo, yakni sebesar 4000 mAh. Untuk penggunaannya sendiri saya udah pakai keyboard ini lebih dari 1 mingguan dan sampai sekarang saya belum ngecas keyboard ini lagi sama sekali. Untuk penggunaannya saya pakai keyboard ini dengan memakai mode RGB yang hanya muncul saat kita tekan keyboardnya aja.
Dan untuk pemakaian perharinya saya bisa pakai ini keyboard hingga 4-6 jaman dalam sehari. Karena kebetulan pas bulan Ramadan saya lebih sering beraktivitas di depan komputer daripada di luar. Dan oh iya, untuk knopnya sendiri ini dibuat dari bahan aluminium ya. Dan untuk knopnya ini sendiri lebih berfungsi untuk mengatur volume up and down dan play serta pause serta fungsi lain sejenisnya. Untuk fungsi FN-nya udah lengkap dan kalau kita kebingungan kita tinggal buka aja manual book bawaannya. Karena di sana udah sangat lengkap fungsi-fungsi kombinasi tombol FN-nya. Terus keyboard ini juga dibekali software yang punya fungsi standar, mirip dengan keyboard pre-built kebanyakan yang bisa kita temui di pasaran. Kita bisa melakukan remapping keys dengan mudah melalui softwarenya tersebut. FN layernya juga kita bisa rubah-rubah dan tentu aja kita juga bisa rubah mode lightning bawaannya pula lewat softwarenya ini. Ada sekitar 20-an mode efek RGB yang bisa kita pilih di sini. Kemudian ada pula menu makro yang bisa kita otak-atik sendiri dan ada pula menu support yang berfungsi untuk mengupdate firmware serta software dari keyboardnya ini. Oh iya, untuk mengakses softwarenya kita hanya bisa melakukan di mode wire dan wireless 2,4 GHz saja. Kalau kita pakai mode Bluetooth, maka softwarenya nggak akan bisa kita akses. Untuk mode wirelessnya sendiri, saya benar-benar merasa nggak ada masalah sama sekali. So far so good. Sebagai seorang content creator yang banyak pakai keyboard untuk ngetik, saya ngerasa mode wireless dari keyboard ini udah pas dan presisi banget. Bahkan boleh dibilang nyaris nggak ada delay sama sekali. Untuk penggunaan secara keseluruhan, saya ngerasa sangat cocok sama keyboard ini. Dengan layoutnya yang 75% tentu aja ini dia pas banget buat kita yang sering pakai keyboard untuk kerjaan ngetik dan sejenisnya. Ditambah lagi knop bawaannya juga sangat berguna banget pas kita pakai untuk kebutuhan multimedia. Dipakai untuk ngegame juga sama sekali no problemo. Kita bisa pakai keyboard ini hampir untuk segala aktivitas harian kita. Overall untuk typing, keycaps dan switchnya ini udah cukup enak lah. Apalagi untuk switchnya sendiri udah factory loop dan pas ngetik dia kerasa lebih berbobot saat ditekan tapi masih kerasa empuk dan nyaman. Ini juga terjadi berkat dari mounting gasket dari keyboardnya ini. Dia tingginya itu flex dan udah cukup pas banget. Gak kerasa terlalu empuk tapi gak terlalu kerasa keras juga. Ya tengah-tengah lah. Kemudian suaranya juga masih berasa lembut dan agak mute karena disebabkan oleh silikon rubber yang ada di antara plat dan PCB-nya. Nah, sekarang kita cek harga dari keyboard ini. Keyboard Keyboom Phantom 81 ini sendiri bisa kita beli dengan harga $159 atau kalau mau kita rupiahin itu sekitar 2,4 jutaan. Kalian yang berminat bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dan kembali ke harganya, memang di harga yang seginian untuk kita yang punya budget pas-pasan bakalan kerasa agak berat sih. Tapi misal kalau kita coba bandingin dengan keyboard lokal lain di harga yang sama, tentu saja apa yang kita dapat dari keyboard ini bakalan berasa price to performance-nya. Desainnya yang unik, build quality yang solid serta premium, beragam fitur tambahan yang komplit serta kenyamanan saat makainya adalah sesuatu yang sangat pantas banget kita dapat dengan apa yang sudah kita bayarkan. Tapi itu menurut kita loh ya. Gimana nih menurut pendapat kalian? Tuliskan semua di kolom komentar. Sekian video review keyboard Keyboom Phantom 81 kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.